Baik, salam. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses pendidikan inovasi difusi. Baik, yang pengertian yang akan dilanjutkan oleh Resti. Ya, jadi baik pengertian proses pendidikan inovasi difusi. Di sini menurut Rogers 1962, difusi adalah penyebaran suatu ide baru dari sumber inovasinya kepada pemakai atau penyerap terakhir. Jadi teman-teman, kita sudah bahas sebelumnya, kita tahu bahwa difusi itu artinya penyebaran suatu ide yang disampaikan atau ide itu dimunculkan oleh seseorang yang orang lain itu belum sempat menemukan ide tersebut. Jadi situ ide itu mereka akan memakainya untuk menyebarkan ide-ide mereka kepada pemakai seperti masyarakat ataupun organisasi. Sedangkan inovasi sendiri secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin yang artinya innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja dari innovation ialah innovo, yang berarti membaharui dan merubah. Secara sistematik, inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain dari tujuan yang ada dan kualitatif yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya, dan dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi difusi adalah proses penyebaran ide, produk atau praktik baru melalui suatu masyarakat atau sistem sosial selama periode waktu tertentu. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa hubungan antara difusi dan inovasi yaitu penyebaran suatu ide, di mana seseorang menemukan bahwa idenya itu belum dipakai oleh orang lain. Dan di situ mereka bersepakat atau mereka menyampaikan ide-ide mereka. Setelah di situ mereka akan menyebarkan ide tersebut kepada masyarakat atau organisasi untuk ide yang mereka sebarkan itu bisa dilakukan atau tidak. Ya, yang berikut itu ciri-ciri proses pendidikan dalam inovasi difusi. Inovasi difusi dalam pendidikan merujuk pada penyebaran ide, metode atau teknologi baru di lingkungan pendidikan. Proses ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu inovasi sebagai fokus utama. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu terdapat unsur kebaruan dalam metode, teknologi, dan pendekatan yang diterapkan. Jadi dalam pendidikan itu inovasi sebagai fokus utama, di mana terdapat unsur-unsur kebaruan dalam metode, di mana metode ini digunakan seperti dalam pendidikan ketika guru atau dosen mengajar, maka di situ pasti ada metode-metode yang harus digunakan oleh guru tersebut sehingga guru tersebut mengajar tidak secara monoton, tapi guru juga bisa berbicara dan siswa juga bisa mengambil peran dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Nah, yang berikut itu ada teknologi. Nah, teknologi ini juga termasuk sebagai fokus utama, di mana ini juga termasuk salah satu perubahan sosial, di mana kita tidak belajar tidak seperti dulu yang guru harus menulis di papan, tapi dengan adanya teknologi atau perkembangan zaman atau perubahan sosial, maka seperti LCD atau laptop lebih memudahkan kita untuk dalam proses pembelajaran. Jadi guru tidak perlu harus berdiri untuk menulis panjang lebar di papan, tapi siswa tidak mengerti apa-apa. Nah, dengan cara yang seperti ini kita lebih dimudahkan untuk dalam proses pembelajaran. Bisa juga seperti proses pembelajaran dilakukan secara daring begitu. Itu juga termasuk dalam teknologi. Jadi contohnya seperti 2022 yang ada COVID, di situ juga kita membutuhkan teknologi, di mana pembelajaran dilakukan tidak secara tatap muka tetapi melalui daring. Di situ juga termasuk dalam teknologi. Itu juga sebagai fokus.
pertama. Yang berikut itu ada pendekatan yang diterapkan. Jadi pendekatan yang diterapkan itu contohnya seperti pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu komunikasi sebagai jalur penyebaran. Jadi dalam menyebarkan suatu ide tentunya komunikasi itu sangat penting, karena tanpa ada komunikasi maka ide atau pendapat kita tidak bisa diketahui atau tidak bisa disebarkan kepada penerima atau masyarakat maupun organisasi. Jadi tentunya harus ada komunikasi. Misalnya Waktu punya ide harus seperti ini, proses belajarnya harus seperti ini. Tentunya dia perlu komunikasi dengan teman-teman yang lain, apakah kita setuju atau tidak dengan idenya Wati. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi sebagai jalur penyebaran suatu ide. Yang berikut itu adopsi bertahap oleh individu atau institut. Adopsi bertahap oleh individu atau institut di sini dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu seperti proses adopsi inovasi mengikuti tahap yang pertama itu kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan penerima. Yang dimaksud dengan adopsi itu contohnya di sini saya kasih contoh seperti pengguna AI. Jadi sebelum AI yang disebarkan, tentunya orang-orang yang ciptakan AI itu perlu mereka harus yang pertama itu harus menyadari duluan apakah AI yang mereka sebarkan itu apakah semua orang atau masyarakat itu bisa memanfaatkan, bisa mampu menggunakan AI atau tidak. Nah, setelah mereka sadar menyadari, mereka juga harus pertimbangkan juga mengenai minat. Apakah AI yang mereka ciptakan itu ada berapa banyak yang minat atau menggunakan AI tersebut, karena ada begitu banyak AI tapi terkadang tidak semua orang bisa menggunakan AI tersebut. Ada AI tertentu yang kita lebih fokusnya menggunakan itu. Contohnya mungkin sekarang ada ChatGPT, ada Cici dan lain sebagainya, tapi kebanyakan kita lebih sering menggunakan ChatGPT. Jadi di situ setelah mereka menyadari, tentunya mereka juga harus berpikir terkait dengan minat. Apakah orang-orang berminat atau tidak dalam menggunakan AI. Setelah minat, mereka juga perlu ada evaluasi. Setelah evaluasi mungkin sebelum mereka evaluasi perlunya ada uji coba. Jadi setelah mereka uji coba, mereka akan evaluasi berapa banyak pengguna yang menggunakan AI tersebut. Dan setelah mereka dicoba, ada evaluasi dan penerima. Ya, penerima ini juga mereka harus sepakat atau mereka perlu uji berapa banyak yang menerima ide atau AI tersebut yang mereka sebarkan itu. Dan yang berikut itu ada beberapa individu atau institut mungkin mengadopsinya lebih cepat dibanding dengan yang lain. Itu masih berkaitan dengan yang bagian pertama, di mana tidak semua orang bisa menggunakan AI atau ide-ide yang mereka sebarkan. Tentunya mungkin menurut mereka itu sangat penting, tapi belum tentu semua orang itu bisa dapat memanfaatkan AI tersebut atau menggunakan. Dan yang berikut itu ada pengaruh sosial dan budaya. Ya, ini tidak asing lagi, seperti sudah beberapa minggu lalu kita sudah bahas bahwa dalam perubahan sosial tentunya ada juga pengaruh sosial budaya, di mana kita bisa kasih contoh seperti suku Boti. Mereka itu sangat bergantung pada alam. Mereka tidak mau bergantung pada perkembangan zaman. Walaupun ada teknologi ataupun orang biasa bilang kita itu harus bersekolah, tapi mereka masih mempertahankan budaya mereka. Itu juga termasuk salah satu pengaruh sosial dan budaya terhadap perubahan sosial. Yang berikut, keberlanjutan dan evaluasi. Inovasi yang diadopsi harus berkelanjutan dan memiliki dampak positif yang dapat diukur. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan dan meningkatkan aktivitas inovasi. Yang dimaksud dengan ini yaitu setelah mereka melakukan
penyebaran suatu ide tentunya harus ada evaluasi, di mana mereka harus mempertimbangkan semua ide-ide yang mereka punya. Setelah itu berapa mereka mempertimbangkan berapa banyak yang menggunakan ide-ide mereka ataupun perubahan-perubahan yang mereka sebarkan. Tentunya harus ada evaluasi apakah ide-ide yang mereka sebarkan itu berupa positif atau negatif. Oke, yang berikut yaitu kita akan masuk dalam unsur-unsur difusi inovasi pendidikan. Jadi unsur-unsur difusi inovasi itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu substansi inovasi itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu komponen ide dan juga komponen objek. Jadi komponen ide adalah perubahan dalam cara mendidik seperti penerapan konsep belajar, siswa aktif atau yang bisa disebut dengan CBSA, yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Sedangkan dalam komponen objek yaitu strategi belajar mengajar yang dapat mendukung usaha untuk mempertinggikan derajat keaktifan siswa atau mahasiswa, seperti penggunaan metode diskusi, proyek, dan juga simulasi. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Itu di mana seorang guru menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran IPA di sekolah menengah untuk meningkatkan keaktifan siswa saat belajar. Dan juga ada beberapa contoh lain seperti penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Itu di mana seorang dosen menggunakan TIK untuk proses belajar mengajar di perguruan tinggi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pelajaran. Dan yang ketiga itu penerapan metode pembelajaran kooperatif, di mana seorang guru menerapkan modul pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran matematika di sekolah dasar untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar. Dan yang kedua yaitu saluran komunikasi atau media komunikasi, di mana saluran komunikasi dalam peralatan atau wahana pengantar untuk terjadinya pertukaran atau berbagi informasi dalam proses dan interaksi sosial. Di sini ada beberapa contoh dalam saluran atau media komunikasi. Yang pertama itu media massa, di mana media massa itu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan juga internet. Sedangkan yang kedua itu media sosial, di mana kita semua sudah tahu contoh dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga itu komunikasi langsung, di mana kita bertatap muka dan juga secara telepon atau menggunakan surat kabar atau pesan singkat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, penggunaan media sosial untuk mempromosikan inovasi, di mana seorang pengusaha menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk baru kepada calon pelanggan. Dan yang kedua itu pertemuan tatap muka untuk berbagi informasi, di mana seorang guru mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas tentang program baru di sekolah. Dan yang ketiga itu penggunaan email untuk berbagi informasi, di mana seorang peneliti menggunakan email untuk berbagi hasil penelitian dengan rekan-rekannya. Dan yang ketiga itu jangka waktu, di mana jangka waktu ini memainkan peran penting dalam proses difusi inovasi. Jadi ada beberapa penjelasan singkat tentang 3 dimensi atau jangka waktu. Jadi itu yang pertama itu proses pengambilan keputusan inovasi, di mana waktu yang digunakan individu atau warga sistem sosial untuk mengambil keputusan tentang adopsi inovasi. Dan yang kedua itu keinovatifan seseorang, di mana relatif lebih awal atau lebih lambatnya seseorang dalam menerima inovasi. Dan yang ketiga itu kecepatan pengadopsian
inovasi dalam sistem sosial, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengadopsi inovasi dalam sistem sosial. Ada 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penggunaan smartphone atau handphone, di mana seorang individu yang cepat mengadopsi teknologi smartphone baru setelah dirilis dapat dianggap sebagai inovator awal. Dan yang kedua itu adopsi metode pembelajaran baru, di mana seorang guru itu membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi metode pembelajaran baru dapat dianggap sebagai adopter lambat. Dan yang ketiga itu penggunaan teknologi digital dalam bisnis, di mana sebuah perusahaan yang cepat mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya dapat meningkatkan efisiensi dalam produknya. Dan yang terakhir itu sistem sosial, di mana sistem sosial ini merupakan suatu populasi yang terdiri atas individu yang terkait dan juga individu yang terkait dan berbeda secara fungsional dalam berperilaku pemecahan masalah. Itu ada beberapa jenis keputusan adopsi. Yang pertama itu keputusan individu, di mana banyak inovasi yang diadopsi oleh seseorang tanpa menghiraukan keputusan individu lain dalam sistem sosial. Yang kedua itu keputusan kelompok, di mana suatu difusi inovasi dapat berlanjut dari keputusan individu ke keputusan kelompok. Dan yang ketiga itu adopsi oleh sistem sosial, di mana dalam prosesnya difusi inovasi akhirnya diterima individu dalam kelompok sebagai suatu sistem sosial inovasi. Suatu sistem sosial tertentu. Ada 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu penggunaan aplikasi baru, di mana seorang individu yang mengadopsi aplikasi baru tanpa dipengaruhi oleh keputusan orang lain dalam sistem sosial. Artinya, kotong mau menggunakan aplikasi baru itu kotong sudah perlu harus minta pendapat orang lain begitu. Dan yang kedua itu keputusan kelompok dalam perusahaan, di mana sebuah perusahaan yang mengadopsi teknologi baru setelah diskusi dan diambil keputusan bersama. Dan yang ketiga itu penggunaan teknologi digital dalam masyarakat, di mana suatu komunitas yang mengadopsi teknologi digital setelah proses difusi inovasi yang melibatkan individu dan kelompok dalam sistem sosial. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ningsi. Baik, yang berikut itu strategi difusi inovasi. Ya, di sini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama strategi jalur terbuka dan strategi jalur organisasi. Yang pertama itu strategi jalur terbuka ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. Yang pertama itu agen pembaruan. Dalam hal ini dipahami inovasi ataupun pihak lain yang dilakukan. Nah, identifikasi individu atau kelompok didapatkan sebagai calon, dipandang sebagai calon penggunaan utama, yaitu individu atau kelompok yang dipandang membutuhkan produk inovasi baru dalam pekerjaan. Sepertinya identifikasi pengambil keputusan untuk menghubungi kepala dinas, sepertinya identifikasi calon penggunaan untuk mencari guru dan siswa untuk membutuhkan solusi pembelajaran interaktif. Lalu yang berikut itu memperkenalkan inovasi baru melalui sebagai media massa atau surat kabar, lab dan lain sebagainya. Lalu memperkenalkan nama tersebut untuk menyangkut karakteristik dan dari produk inovasi baru tersebut serta memanfaatkan bagi mereka. Lalu yang kedua itu melakukan kontrak individual
dan tatap muka dengan mereka untuk membujuk agar menerima produk inovasi baru tersebut. Nah, dalam hal ini memanfaatkan produk baru dijelaskan dan ditekankan untuk membujuk tersebut harus dilakukan misalnya melalui kunjungan atau pertemuan khusus sehingga pada akhirnya mereka maupun mau menerima. Lalu yang berikut itu setiap ada individu atau kelompok yang menyatakan untuk menerima produk menjadi baru atau yang biasa disebut untuk mengadopsi, memerlukan pemendampingan. Tujuannya adalah meyakinkan pengadopsi bahwa produk inovasi baru tersebut telah dilaksanakan dengan baik, mengadopsi benar-benar merasa sukses dan mendapatkan manfaatnya. Nah, proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi tidak membutuhkan lagi dan membujuk para pengadopsi yang sudah mantap untuk menjadi agen pembaruan dengan bijak inovasi untuk menggunakan produk inovasi baru. Yang kedua itu strategi jalur organisasi. Jadi strategi organisasi adalah proses strategi difusi inovasi jalur organisasi dilakukan melalui tahapan sebagai yang pertama itu mengidentifikasi daftar pengambilan keputusan puncak sampai titik pertama. Dan misalnya penjabat pada Kementerian Pendidikan Nasional dan lain-lain. Lalu yang kedua untuk memperkenalkan produk inovasi baru pada pengambil keputusan tersebut. Lalu yang kedua itu membujuk untuk meyakinkan kehebatan atau menggunakan inovasi baru mempengaruhi bila dilakukan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Lalu yang berikut itu membantu penggunaan produk inovasi baru dapat organisasi tersebut sampai pada seluruh penjajah pemimpin. Ini pertama dilibatkan memiliki komitmen yang sama. Lalu yang terakhir itu pemberian pendampingan bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh inovasi pada seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu inovasi difusi adalah proses penyebaran ide, produk atau juga dengan praktik baru melalui suatu masyarakat atau sistem sosial sebagai periode waktu tertentu. Pelangi selama periode waktu tertentu. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi diperkenalkan dan diadopsi oleh individu atau kelompok, serta faktor-faktor apa saja yang dipengaruhi serta faktor-faktor itu tidak termasuk. Jadi saya akan membacakan ulang kesimpulannya, di mana inovasi difusi adalah proses penyebaran ide, produk atau praktik baru melalui suatu masyarakat atau sistem sosial selama periode waktu tertentu. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi diperkenalkan atau diadopsi oleh individu atau kelompok. Jadi inovasi difusi dalam pendidikan merujuk pada penyebaran ide, metode atau juga teknologi baru di lingkungan pendidikan. Proses ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, inovasi sebagai fokus utama, komunikasi sebagai jalur penyebaran, adopsi bertahap atau individu atau institut,
institusi, pengaruh sosial dan budaya, dan keberlanjutan dalam evaluasi. Dan yang selanjutnya itu unsur-unsur difusi inovasi dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama, substansi inovasi, saluran atau media komunikasi, jangkauan waktu, dan sistem sosial. Strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi jalur terbuka dan juga strategi jalur organisasi. Demikian hasil presentasi kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dan memberikan saran. Waktu kami berikan. Waktu diskusi 1 menit. Orang ada hak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga presentasi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.